Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Labaik TV, kembali lagi di segmen kita yaitu podcast di channel Labaik TV Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrolin santai tentang salah satu program unggulan di Pondok Pesantren Labaik Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Nah, judul obrolan kita pada hari ini adalah Is English Scary or Not? Bersama abang kita yang sedang belajar di kelas 12, yaitu Bang Iqbal Fadil. How are you, sir? Alhamdulillah, cannot complain at all. How about you? I'm very fine and very excited to discuss about our title today. So, in general, what makes English so scary in other people's view? So, what makes English scary? Yes. Literally, English is not scary. Yeah. About your statement, English is not scary at all. Okay. But what makes people think that English is scary is there are several things. Apa tuh, Bang? Ada beberapa hal yang bikin orang tuh kayak berpikir bahasa Inggris itu menakutkan atau scary. Oh, gitu. Sama kayak belajar matematika, belajar sains kan, gitu kan? Benar banyak Pendapat para pelajar tentang bahasa Inggris. Nah, apa yang bikin kayak gitu? Ternyata di Indonesia ditemukan di sebagian sekolah para pelajar itu banyak sekali, terutama mahasiswa Indonesia yang udah belajar dari SD. SD nih. Benar. SD, SMP, SMA, mereka udah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Ya, tapi ternyata mereka belum bisa menguasai bahasa Inggris dengan benar. Mau ngomong aja masih susah gitu. Paling cuman bisa percakapan dasar atau cuman yes, no. Nah, kayak gitu. Dan itu banyak ya, di pelajar Indonesia banyak yang kayak gitu. Dan itu mempengaruhi pola pikir. Ternyata bahasa Inggris tuh kayak gini ya, susah ya. Nah, salah satunya ya kayak gitu, Faktor yang membuat mereka kan udah belajar dari SD nih, Bang. SMP juga ketemu bahasa Inggris, bahkan SMA juga. Dan faktor yang buat mereka enggak cuma bisa yes no atau cuma bahasa Inggris dasar itu apa sih, Bang? Apa mereka enggak serius untuk mendalami bahasa Inggris? Nah, jadi kalau yang aneh dapat, banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang lebih mementingkan atau lebih memfokuskan pelajar itu hanya untuk mempelajari sekedar grammar. Maksudnya pelajar, jadi guru menjelaskan, jelaskan materi ya. Setelah itu paham, nanya ke muridnya paham. Nah, kalau muridnya terkadang kan murid kan paham enggak paham, mereka paham enggak kan? Paham enggak paham, paham enggak itu kan. Ujung-ujungnya dikasih soal, terus mereka ngerjakan. Gitu terus. Bertahun-tahun itu terus berulang-ulang sampai akhirnya ya enggak ada terjadi peningkatan kecuali sedikit. Sedangkan metode bahasa Inggris itu kan fungsinya untuk komunikasi ya kan. Nah, sedangkan yang diajarkan bertahun-tahun itu fokusnya itu lebih ke tulisan, ngerjakan soal, ngerjakan latihan, bukan tentang ngomong ya kan. Sedangkan orang tuh standar dia mau mengatakan kalau dia bisa berbahasa Inggris itu kan pasti ngomong ya enggak? Betul. Kita bilang aneh bisa bahasa Inggris, terus disuruh ngomong yes no, gagap gitu kan. Nah, itu yang membuat mereka itu udah belajar bertahun-tahun tapi ya bahasa Inggrisnya gitu-gitu aja. Ternyata mungkin karena sistem belajarnya kayak gitu. Dan juga ada beberapa yang lain juga kayak mereka ini takut Takut apa dulu, Bang? Takut salah ya. Takut salah. Nah, misalnya kayak mana dulu? Kita kan tahu nih kalau bahasa Inggris itu antara tulisan sama pengucapan kan beda ya. Iya, betul. Misalkan ada tulisannya food, itu kan F O D. Tapi bacanya FUD. food gitu ya. Betul. Nah, jadi orang-orang tuh mereka kayak malu gitu, takut salah kalau ngomong bahasa Inggris, takut diketawain sama teman. Ujung-ujungnya mereka nggak mau ngomong,
Karena kalau mereka ngomong terus salah, takutnya diketawain, diejek, nah, gitu. Ujung-ujungnya ya nggak mau. Padahal gini bang, kalau mereka punya mindset kalau salah itu bagian dari pembelajaran bang. Nah. Karena kan mudah bang, salah ketawain, oh apa yang salah sih? Ini yang salah gini. Nah kan mudah bang. Betul. Salah satu kalimat favorit Anem tentang motivasi ya untuk bahasa Inggris itu ada kalimat, a man who never makes mistakes will never make something. Jadi seseorang yang nggak pernah bikin kesalahan itu nggak akan pernah bisa membuat sesuatu. Jadi ya dalam proses belajar terutama ya, kesalahan itu ya hal yang lumrah ya, karena kita namanya juga belajar gitu kan. Jadi kita proses untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak perlu takut salah sebenarnya. Jadi bang, gimana sih cara kita mengubah mindset kita bahwa bahasa Inggris itu gak menyeramkan bang? Jadi kan sesuai yang Antum bilang ya, ternyata bahasa Inggris menyeramkan itu berasal dari mindset kita. Oh ya betul. Sedangkan aslinya itu ya bahasa Inggris itu triple M ya. Apa lu? Mudah, menyenangkan, menarik. Mudah, menyenangkan, menarik. Nah, Masya Allah. bagi sebagian orang Bagi sebagian yang mindsetnya emang udah betul. Oh ya benar. Nah, jadi gimana supaya kita bisa mengubah mindset kita dari yang Inggris itu menyeramkan menjadi bahasa Inggris itu ternyata 3M. 3M, mudah, menyenangkan, menarik. Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama itu ya mulai dari yang dasar, ubah mindset kita. Ubah mindset kita. Dari yang dasar sekali ya harus ubah mindsetnya. Kalau yang awalnya tadi kita berpikir Inggris itu menyeramkan, terus susah, membosankan, Iya, betul. ubah. Jadi bahasa Inggris itu ternyata menarik, menyenangkan, dan mudah gitu. Yang kedua, yang bisa membantu juga untuk mengatasi rasa takut kita, itu jangan terpaku sama nilai. Jangan terpaku dengan nilai, oke. Kan Ani udah bilang ya, sistem pembelajaran Indonesia ini kan banyak yang fokus ke penjelasan materi, guru menjelaskan materi, terus nanya paham atau enggak, muridnya bilang paham, udah dikasih soal, terus dikasih nilai, gitu terus ya, kebanyakan seperti itu. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri ternyata nilai tadi itu nggak bisa jadi patokan karena dalam bahasa Inggris itu keterampilan 4 pokok keterampilan itu ada RLSW. Apa itu bang? Reading, listening, writing, speaking, writing. Writing yang terakhir malah. Iya. Padahal pengerjaan kita kan writing terus bang. Nah gitu ternyata bahasa Inggris itu kan ada 4 nih. Ada reading. Kita dikatakan bisa ngomong bahasa Inggris, bisa menguasai bahasa Inggris kalau kita bisa membaca, mendengarkan omongan orang, kita juga bisa ngomong tentunya. Terakhir kita juga bisa nulis bahasa Inggrisnya. Nah, jadi sedangkan yang soal-soal yang diberikan di sekolah itu enggak mencakup 4 ini secara fokus lebih fokus ke ya writing ya. Yang penting fokusnya soal raport nilai itu ya, dan nilainya pun dari soal-soal biasa tentang rumus-rumus biasanya ya. Sedangkan untuk kemampuan yang lain itu enggak difokuskan. Nah, jadi jangan sampai terpaku sama nilai. Karena ya bahasa Inggris itu tujuannya untuk komunikasi ya, bukan untuk nilai. Betul. Ya. Jadi jangan sampai terpaku sama nilai. Betul bang. Dan untuk bahasa sendiri yang penting itu adalah prakteknya, komunikasinya ya, bang. Makanya ada perkataan practice makes apaan tuh? Nggak tahu bang. Practice make perfect. Itu dia. Iya baru nggak. Apa artinya? Praktek membuat sempurna. Praktek membuat sempurna. Latihan membuat sempurna. Nah, ya. Dalam bahasa kita tidak cukup cuma belajar di kelas kalau cuma mengandalkan di kelas, aduh, jangan harap deh. Karena di kelas itu paling 1 pekan cuma berapa jam gitu kan kita belajar. Betul. Sedangkan bahasa itu sehari-hari, betul. Kita pasti komunikasi kan sehari-hari. Betul. Nah, makanya juga
di pesantren ini, pesantren Al-Baik, Iya. kita kan punya program unggulan nih, Iya, bahasa betul, kan. betul. Makanya kita bukan cuma fokus untuk belajar bahasa di kelas, Wih, tapi betul. kita juga fokuskan dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari itu. Ada latihannya untuk berbicara tentang daily life kita, juga tentang percakapan sehari-hari. Nah, kayak gitu ya. Itu tidak baik nih Bang ya. Alhamdulillah kita punya program bagus Bang ya. Untuk meningkatkan speaking kita, skill kita dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu kan Bang. Tidak baik, Masya Allah. Nah, benefit apa sih Bang yang bisa kita dapatkan kalau kita udah punya skill bahasa Inggris yang bagus? Tentang benefit bahasa Inggris, Iya. sebenarnya banyak sekali. Pastinya dong. Mau dari segi dunia ataupun akhiratnya. Kita kan santri nih ya. Betul, betul. Jadi Kita bukan santri. cuma nyari benefit dunia, tapi juga nyari benefit akhiratnya. Wah, betul Bang. Mau mulai dari yang mana nih? Dunia dulu deh, kita dunia sekarang. dulu, oke. Dari benefit dunia ini, kalau kita bisa bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, ternyata di Indonesia sendiri banyak sekali mulai kita kan udah SMA ya, belajar ya. Betul. Nah, untuk universitas itu banyak sekali yang menjadikan bahasa Inggris itu sebagai Bahasa pengantar. standar. Oh, Sebagai standar. standar nih. Entah itu standar untuk masuk ke universitas atau standar untuk dapat beasiswa. Dan juga kalau emang kita udah selesai kuliah nih, ternyata dalam lapangan kerja sekalipun Wih. banyak sekali tawaran-tawaran lapangan pekerjaan yang lebih baik kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris. Widih. Nah, dan Ane melihat sendiri langsung kisah nyata dari kawan-kawan Ane di Pare itu ada beberapa mereka yang setelah belajar bahasa Inggris nih di Pare kan, berapa lama, berapa bulan atau berapa pekan gitu, mereka nyoba nih dapat tawaran lapangan kerja yang lebih bagus yang emang butuh skill bahasa Inggris sana. Banyak juga, antum tahu tes TOEFL Ya, tahu? sama IELTS juga ya. Yes. Nah, IELTS, itu IELTS. kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, gimana kita bisa ngerjakan dua tes ini gitu kan? Sedangkan tes TOEFL itu sering digunakan universitas di Indonesia, sedangkan IELTS itu malahan di seluruh dunia. Banyak universitas yang kita mau masuk nih ke universitas ini, itu ada standarnya IELTS-nya misalnya harus minimal 6 atau 7. Nah, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ya kita nggak mungkin bisa nyampai tingkat itu gitu. Gitu Bang. Kayaknya itu benefitnya kalau di Dunia. Kalau di akhirat nih, gimana Bang? Kalau di akhirat langsung to the point. Ada yang tahu Dr. Zakir Naik? Oh, tahu Bang? Itu yang berdakwah menggunakan Bahasa Inggris. Iya, betul. Memudahkan kita dalam dakwah, Bang. Nah, memudahkan kita dalam dakwah dan memperluas jarak atau lingkup dakwah kita. Masya Allah. Jadi bukan cuman bisa dakwah sama orang Indonesia aja, tapi kita juga bisa dakwah kan ke orang-orang yang dari luar gitu. Iya, betul. Kalau kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, Betul, Bang. itu kalau benefit akhiratnya. Masya Allah. Ini banyak banget ya, Bang ya. Benefit-benefit. Ya mungkin Abang baru nge-spill 1 atau 2 contoh tadi. Dan mungkin lebih banyak benefit lagi yang bisa kita dapatkan kalau kita udah terjun di lapangan, Bang ya. Iya. So, contoh pekerjaan yang ditawarin sama mereka itu apa, Bang? Nah, kalau bisa bahasa Inggris, salah satu contohnya itu kalau one of my friend itu dia dapat posisi jadi administrasi Wow. di salah satu bank dan dia khusus untuk melayani orang-orang yang dari luar negeri gitu. Dan gajinya juga lebih tinggi. Iya, betul. Lebih tinggi. Dan juga selain jadi administrasi, kita juga bisa jadi kayak tour guide atau translator Iya, betul. atau nerjemahin literatur dari bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu kan. Dan itu ya semuanya butuh keterampilan bahasa Inggris. Iya, betul. Betul-betul. So, do you have any words to our friend, for our friend that want to learn English, want to learn deeper in English? Do you have any words or any motivation for them? So, to all of my friends who want to learn or study English, I have a little motivation for you. Please don't think that it's impossible to speak and learn English. But
don't say impossible, but say I'm possible. I am possible. Sedikit perubahan kata antara impossible dan I'm possible, tapi maknanya jauh sekali. Iya betul bang. Kalau impossible artinya tidak mungkin. Aku nggak mungkin nih untuk belajar bahasa Inggris. Aku kayaknya nggak bisa deh untuk ngomong bahasa Inggris. Jangan mikir kayak gitu. Tapi pikir dan yakinkan diri kalian, I'm possible. I'm possible artinya saya bisa, saya mampu, saya mungkin untuk belajar bahasa Inggris, Iya betul. untuk ngomong bahasa Inggris. Nothing impossible. Nothing impossible. That was very great, very amazing. So, do you have any recommendation, just like a ways or place to learning or studying English? A Yeah, way. one way. It's about how to make the learning become Easier. easier and interesting. Okay then. Jadi Anda punya suatu cara yang bisa menjadikan syarat juga untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris itu jadi menyenangkan dan Iya. tidak kaku gitu, tidak membosankan. Okay. Ini bakal ngebuat students atau pelajar itu learning and having fun at the same time. Okay. Jadi student itu pelajar itu bisa belajar dan bersenang-senang di waktu yang sama. Okay. Gimana? Caranya gimana? For example nih, guru kita ngajarin tentang parts of body. Okay. Parts of body itu ada kayak misalkan head, ears, cheek, shoulders, gitu-gitu kan. Ya. Dan gurunya itu jangan cuma ngajarin nanya nih bahasa Inggris ke kepala itu apa, head gitu kan, telinga, ear, tangan, hand. Jangan cuma kayak gitu, tapi setelah menjelaskan nih apa bahasa Inggrisnya, sisipkan kayak sesuatu yang menyenangkan. Misalnya mungkin bisa disisipkan permainan. Contoh permainannya kayak gimana? Misalkan tadi kan kita udah tahu nih bahasa Inggrisnya kan, kayak head, ears, cheeks, mouth, Ya. shoulder, hand. Nah, setelah kita udah ulang-ulang nih, kita ulang-ulang kan, udah kita kasih tahu murid kita, sudah kita jelaskan juga artinya, kita main game. Gamenya gimana? Salah satu yang bisa dimainkan kayak itu namanya touch your pen. Touch your pen. Iya. Oke. Jadi Gitu. cara mainnya gimana? Nah. Kita ini nih peragakan di depan kan, kita berdiri di depan, terus kita suruh murid kita itu ngikut kita itu. Misalkan kita bilang touch your head, maka gini kan, para murid touch your betul. shoulder, touch your hand, Oke. gini. Gitu. Nah, permainannya nanti kalau kita bilang touch your pen, maka si murid itu harus ngambil Pulpennya. pulpennya. Ya, betul. Dan ini mainnya pasangan-pasangan ya, pasang-pasangan, 2 orang pakai 1 pulpen. Nah, ini kan jadi menarik nih. Jadi kalau misalkan touch your head, touch your hand. Nah, hand sama pen itu kan mirip ya. Jadi kalau ada yang salah, kita juga bisa kasih kayak hukuman yang menghibur lah, Iya, bukan betul, yang betul. memberatkan ya. Dan ini bisa membuat bahasa pembelajaran kita itu tidak monoton. betul, Ya. betul. Jadi bukan cuma jelaskan, terus dihafalkan, terus lanjut ke materi selanjutnya. Enggak. Sisipkan yang bisa membuat murid itu kayak tertarik gitu untuk belajar. Dan ini juga insya Allah metode ini efektif ya, karena Ane juga sering makai. Insya Allah. Sama kalau lagi belajar ya, Ane coba terapkan dan alhamdulillah bikin kelas itu lebih aktif ya, lebih aktif dan efek sampingnya juga murid jadi lebih hafal nih. Kalau kita bilang head, murid langsung connect tuh, kepala, hand, tangan, cheeks, pipi. Karena mereka udah terbiasa kan untuk cepat kan. Karena itu melatih ketangkasan juga, kecepatan mereka dalam hand tuh apa ya? Oh, tangan. Nah, megang tangan dan jadi lebih melekat gitu di pikiran mereka. Jadi bukan tadi itu ya, learning and having fun Ya, betul. at the same time. Jadi belajar ilmunya dapat, senangnya juga dapat gitu. Dan itu bisa membuat bahasa Inggris itu menyenangkan, mudah, menarik dan menyenangkan gitu untuk dipelajari. Masya Allah. What about a place?
Now, I mentioned before. for the place, there are many places for learning English. Courses like that. Like, yeah, my experience, you can enter some courses, English courses like Interface or Brilliant or Global English and others. Dan juga untuk teman-teman yang baru lulus SMP dan pingin nih meningkatkan kemampuan bahasa kalian, dan juga bukan cuma kemampuan bahasa tapi dalam segi Al-Quran bahasanya juga terjamin, dan dari akhlaknya juga menjadi akhlakul karimah, maka I really recommend you for studying and learning in Labaik Boarding School. Yes. Ya. Karena di Labaik ini kita bukan cuman tentang agama saja, tapi program unggulan kita itu ada Al-Quran, bahasa, akhlak. Dan bahasa ini dijamin pesantren kita menyediakan lingkungan bahasa yang kondusif. Ya. Lingkungan untuk kalian yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab kalian. Bahasa Inggris dan bahasa Arab kalian. Okay, that's very good for recommendation. Thank you and for your recommendation. Mudah-mudahan ini menjadi pilihan yang lain juga ya, pilihan para sobat Labaik juga, cara kita belajar dan di mana kita akan belajar. Nah, begitu. Mungkin sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada hari ini dan obrolan-obrolan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain hari. Amin. Nah, okay, maybe that's all from us. Hopefully, our topic today is beneficial to you all. And that's all from us. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.